Teman-teman semuanya, kali ini kita akan mensimulasikan voltage shock dan voltage swell atau fluktuasi tegangan yang terjadi di distribusi daya. Nah, kita akan menggunakan program Simulink dari MATLAB di sini. Kita cukup mengetikkan Simulink, kemudian Enter. Di sini kemudian kita pilih blank model saja untuk meletakkan simulasi kita. Nah, karena kita membutuhkan sumber daya yang bisa kita atur, makanya kita akan menggunakan three-phase programmable voltage source. Kita bisa mengetikkan di sini. Namun sayang sekali mungkin program pengetikan ini ada di MATLAB 2019 ke atas, jadi kita akan menggunakan library browser saja agar lebih umum. Kita ketikkan hal-hal yang sama di sini. Three-phase programmable voltage source. Oke, seperti ini. Kemudian enter, dan ini adalah blok sumber tegangan yang kita butuhkan. Kita drag keluar ke jendela kerja kita. Nah, kita juga membutuhkan pengukuran arus dan tegangan 3 fase. Di sini kita ketikkan 3 phase V-E measurement. Oke. Kita enter, dan ini adalah blok yang bisa kita tarik keluar ke jendela kerja kita. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan beban. Kali ini kita akan menggunakan beban yang paling sederhana saja, yaitu three-phase series LRC load. Oke, kita enter, dan ini adalah beban sederhana yang kita butuhkan. Nah, teman-teman mungkin akan mensimulasikan dengan beban yang lebih kompleks, tentunya juga bisa. Nah, untuk mengubah orientasinya di sini kita menggunakan rotate and flip atau menggunakan shortcut juga bisa, dan kita di sini juga membutuhkan power GUI untuk menjalankan simulasi Simulink kita. Ketikkan power GUI dan kita drag keluar jendela kita. Kemudian kita akan menghubungkan sumber tegangan ke pengukuran, kemudian juga kita hubungkan ke beban. Nah, kita juga membutuhkan scope untuk melihat bentuk gelombangnya. Kita ketikkan scope di sini. Oke, enter, dan ya, ini adalah block scope yang kita butuhkan. Kita akan sedikit mengatur layout agar lebih rapi di sini. Oke, ya, seperti itu. Dan kemudian kita akan menghubungkan scope ke tegangan dan pengukuran arus. Kita menggunakan drag shift di sini, atau bisa menggunakan copy paste juga bisa. Setelah itu kita akan melihat parameter apa yang ada di sumber tegangan kita. Oke, kita melihat di sini adanya amplitudo dalam VRMS face to face sebesar 100, kemudian fase 0, kemudian frekuensi 60. Nah, karena kita akan mensimulasikan tegangan naik dan turun, maka kita akan mengubahnya dalam amplitudonya. Kita pilih amplitudo, dan kemudian untuk voltage shock kita menggunakan perubahan berupa step. Nah, nilai 0,5 sendiri ini artinya adalah 50%, dan dikalikan dengan amplitudo, atau berarti 50% dari amplitudo, seperti itu. Kemudian variation timing adalah durasi yang di sini dimulai dari 1 sampai detik kedua. Oke. Kita apply, kemudian oke. Nah, karena tadi di source adalah face to face, maka kita juga menggunakan face to face di sini. Klik apply dan oke. Kemudian kita akan merunningnya, namun sebelumnya kita ubah dulu menjadi 5 detik agar tidak terlalu lama. Kemudian klik run. Dan hasilnya kita bisa melihat di scope tegangan ini. Kita bisa melihat pada detik pertama sampai detik kedua terjadi kenaikan tegangan sebesar 50%. Dan juga besarnya amplitudo adalah
100 kali akar 2. Jadi ini adalah nilai arusnya. Oke. Nah, apabila teman-teman ingin mensimulasikan tegangan drop atau voltage shock, kita bisa mengubah nilai ini menjadi minus 0,5 atau minus berapapun yang teman-teman inginkan. Kita lihat, kita run lagi. Oke, nah kita bisa lihat di sini terjadi penurunan dari detik yang sama, namun penurunan terjadi 0,5. Ini juga terjadi di arus, seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa mengubah durasinya dengan mengubah nilai di sini. Misalnya kita ubah menjadi 1 sampai 2,5. Jadi mulai detik pertama sampai detik ke 2,5. Oke, apply dan oke. Kita running. Nah, di sini kita lihat terjadi perubahan tegangan dari detik pertama sampai detik 2,5. Oke, demikian saja sharing simulasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.